Namaku Denny Prastio. Usiaku saat ini 36 tahun. Lahir dan besar di Semarang. Kalau kamu melihat hidupku dari luar, rasanya sangat lurus dan mungkin terlalu sunyi. Aku bekerja sebagai desain interior di sebuah perusahaan kecil di Semarang bagian barat. Pekerjaan yang menuntutku duduk di balik meja, memperhatikan detail dan menuntut banyak kesabaran. Mungkin karena rutinitas itu, aku tumbuh jadi pria yang lebih nyaman diam, lebih suka mengamati ketimbang banyak bicara. Rutinitasku setiap hari berputar di situ-situ saja. Di rumah, makan malam, ngobrol sebentar dengan istriku, lalu tidur. Istriku namanya Ria, perempuan yang sangat baik, ceria, dan lembut. Kami sudah menikah 3 tahun, dan sampai detik ini belum dikaruniai anak. Jujur, kadang hati ini terasa kosong, apalagi saat melihat pasangan lain berjalan bersama anak mereka. Ria punya 1 kakak perempuan, namanya Mbak Evi. Mbak Evi ini menikah lebih dulu dengan Mas Agus, laki-laki berumur 43 tahun yang bekerja di sebuah BUMN di Solo. Mereka sudah punya 1 anak laki-laki umur 8 tahun, Arkan. Nah, kalau boleh jujur, dari pertama kali aku mengenal Mas Agus saat acara lamaranku dulu, aku sudah merasa kagum padanya. Waktu itu, dia datang memakai kemeja putih dan celana abu-abu. Sederhana, tapi sangat rapi. Saat dia menjabat tanganku untuk mengucapkan selamat, genggamannya terasa begitu kuat dan suaranya terdengar berat. Mas Agus itu tipe pria yang tidak banyak bicara, tapi auranya sangat tenang, nadanya selalu mantap dan penuh wibawa. Di mataku, dia punya karisma yang diam-diam menarik perhatianku. Entah kenapa, setiap kali dia bicara, rasanya aku selalu ingin mendengarkannya lebih lama. Tatapannya yang tenang itu seperti sedang membaca diriku dalam-dalam. Setelah aku menikah dengan Ria, otomatis aku menjadi bagian dari lingkar keluarga mereka. Tapi anehnya, aku dan Mas Agus jarang benar-benar berbincang. Kami sama-sama menjaga batas. Tiap kali kumpul keluarga, aku lebih memilih banyak diam. Kalau Ria dan Mbak Evi asik ngobrol di dapur, biasanya aku cuma duduk di ruang tamu, menonton TV berdua bersama Mas Agus. Hubunganku dengannya berjalan datar. Dibilang akrab enggak, tapi juga tidak dingin. Tapi diam-diam, aku selalu menikmati sosoknya yang tenang, yang tidak suka bicara kosong. Sampai akhirnya, di awal tahun, kita merencanakan liburan bersama ke Karimun, Jawa. Entah kenapa, kali ini aku sangat ingin ikut. Hari keberangkatan tiba, kami berangkat dengan 1 mobil. Aku duduk di kursi belakang dan Mas Agus, dia yang menyetir. Sepanjang jalan, aku memandangi punggungnya, memperhatikan cara dia memegang setir, bahunya yang tegap, dan suaranya yang selalu lembut. Terasa ada ketenangan yang sangat dalam di mobil itu. Sesekali, saat mobil berhenti di lampu merah, mataku diam-diam mencari pantulan wajahnya di kaca spion tengah. Setibanya di Karimun, Jawa, waktu sudah sore. Penginapan kami di tepi pantai terasa sangat sepi, hanya ada suara ombak. Saat istri-istri kami sibuk membereskan koper, kulihat Mas Agus berdiri di dekat pagar kayu, memandangi lautan. Perlahan, aku
Aku mendekatinya, berdiri di belakangnya, dan diam-diam memperhatikan. Tiba-tiba, dia menoleh ke arahku. Mata kita sempat bertemu, lalu dia tersenyum kecil kepadaku. Cuma sebentar, tapi senyum itu seketika membuat dadaku terasa hangat. Ada sedikit getaran yang tak biasa. Di detik itu aku sadar, liburan kali ini mungkin tidak akan sesederhana yang aku bayangkan. Keesokan harinya, aku terbangun saat langit masih keemasan. Aku keluar ke teras dan ternyata Mas Agus sudah ada di sana dengan secangkir kopi yang mengepul. Kami duduk bersisian, membiarkan keheningan mengambil alih. Diam bersamanya justru terasa sangat nyaman, seolah kami mengerti tanpa perlu bicara banyak. Menjelang siang, kami ke pasar dekat dermaga menemani istri-istri kami. Saat mereka sibuk, aku dan Mas Agus berdiri berdua mengobrol santai. "Jarang ya Mas, kita bisa begini," kataku. Dia menoleh, menatapku lekat. "Iya, Den. Ternyata kamu asik juga diajak ngobrol," ucapnya pelan dengan senyum tipis. Tembok batas di antara kami perlahan mulai runtuh. Puncaknya terjadi sore itu. Kami duduk berdua di atas pasir pantai. Aku sedang asik memakan buah pisang sambil menikmati angin. Tiba-tiba, Mas Agus menatapku cukup lama. Matanya menyapu postur tubuhku. "Kamu aktif nge-gym ya, Den? Badan kamu terbentuk bagus banget," bisiknya memecah suara ombak. Aku seketika gugup dan salah tingkah. "Lumayan, Mas, buat jaga kesehatan," jawabku terbata. Dan saat itulah tangannya perlahan terulur. Dia menyentuh lenganku, lalu memegang pundakku dengan lembut namun erat. "Bagus itu, Den. Pertahankan terus," ucapnya dengan nada yang terdengar penuh kekaguman. Sentuhan tangan Mas Agus di kulitku terasa begitu hangat dan langsung memancing getaran aneh di dalam dadaku. Aku membuang muka ke arah laut, menahan nafas yang mulai memburu, sadar bahwa ada sesuatu yang semakin liar mulai tumbuh diam-diam dari keakraban ini. Malam harinya, setelah istri kami terlelap, mataku sama sekali enggan terpejam. Pikiranku masih tertahan pada sentuhannya tadi sore. Aku keluar ke teras penginapan. Angin laut malam itu terasa menusuk kulit. Tak lama, pintu kamar sebelah terbuka pelan. Mas Agus keluar membawa jaket tipis. "Gak bisa tidur juga, Den," bisiknya. Kami pun duduk berdampingan di kursi rotan. Di antara deru angin malam, jarak kami terasa semakin sempit. Tiba-tiba hujan turun, merubah udara menjadi sangat dingin. Tubuhku menggigil hebat. Mas Agus menoleh cepat. "Kamu kedinginan, Den. Pakai jaketku aja," ucapnya. Aku buru-buru menahan lengannya. "Nggak usah, Mas. Nanti Mas Agus yang kedinginan." Dia tersenyum samar. Hujan semakin deras. Dan tanpa aba-aba, Mas Agus langsung melingkarkan satu lengannya yang kokoh ke bahuku, menarikku merapat ke dada bidangnya. "Udah, sini, biar gak kedinginan. Mas peluk aja," bisiknya berat tepat di telingaku. Nafasku seketika tertahan.
Aku kaget setengah mati. Tapi anehnya, tubuhku menolak untuk menyingkir. Dekapan erat itu terasa sangat hangat dan memabukkan. Malam begitu sepi, sampai aku yakin dia bisa merasakan degup jantungku yang memburu tak karuan. Di tengah pelukan yang melanggar batas itu, suaranya yang serak kembali terdengar. "Den, Mas boleh minta buah pisang enggak? Mas pengen banget yang dari kamu." Tubuhku terasa lemas seketika. Di bawah rintik hujan dan hangatnya nafas seorang kakak ipar, aku menyadari satu hal. Kami berdua telah membiarkan gairah terlarang ini perlahan-lahan mengambil alih. Hujan perlahan reda, tapi debaran di dadaku malah makin gila. Mas Agus menatap ke arah tangga penginapan. "Den, di atas ada ruangan kosong. Kita naik yuk. Di sana lebih hangat," bisiknya berat. Suaranya yang serak seolah menembus akal sehatku. Entah dorongan apa yang menguasaiku malam itu. Aku hanya bisa mengangguk pasrah. Kami naik melewati tangga kayu yang berderit. Di lantai 2, lampunya sangat redup. Hanya ada satu kamar dengan 2 kasur tipis. Angin laut masuk lewat celah jendela, membuat suasana terasa lembab dan sangat intim. Mas Agus menepuk ujung kasur. "Duduk sini, Den." Pintanya lembut tapi menuntut. Aku menurut. Dia duduk merapat di sampingku, menatapku dengan sorot mata yang jauh lebih gelap. Waktu terasa berhenti. Jarak kami terkikis habis. Dan suaranya terdengar makin rendah, nyaris seperti erangan tertahan. "Mas pengen kejujuran malam ini. Mas pengen kamu." Tubuhku membeku, nafasku memburu liar saat wajahnya makin mendekat. Di ruangan remang itu, tembok antara kakak ipar dan gairah terlarang hancur lebur. Aku tak menolak. Aku membiarkan insting kami mengambil alih, tenggelam dalam rahasia malam yang memabukkan. Hingga akhirnya, cahaya pagi menusuk mata. Aku tersentak bangun. Mas Agus masih tertidur miring menghadapku. Aroma tubuh maskulinnya masih menempel kuat. Tiba-tiba, dari bawah terdengar teriakan nyaring. "Mas Agus! Mas Denny! Kalian di mana?" Itu suara Ria, istriku. Jantungku serasa mau copot. Kami berdua langsung terbangun dengan nafas tertahan, saling tatap dengan panik, sadar sepenuhnya akan batas fatal yang baru saja kami lewati semalam. Kami buru-buru merapikan baju dan turun ke bawah. Jantungku berdegup gila. Di ruang bawah, Ria menatap heran. "Dari tadi dicariin, kemana aja sih?" omelnya. Dengan nada sesantai mungkin, aku berbohong. Aku bilang kami ngobrol di atas sampai ketiduran. Mbak Evi cuma tertawa, menganggap kami seperti anak kecil. Aman, tapi di meja makan, suasana berubah jadi siksaan yang memabukkan. Aku duduk di samping istriku, tapi pikiranku masih tertinggal di kasur lantai 2 bersama Mas Agus. Dia diam saja, tapi matanya sesekali menatapku sangat tajam dari seberang meja. Tatapan sepersekian detik yang sukses memancing gairahku kembali memanas. Selesai sarapan, aku menyendiri di teras villa, memegang cangkir kopi untuk menenangkan diri. Tak lama, hawa maskulin yang kuhafal mati itu mendekat.
Mas Agus duduk persis di sebelahku. Angin laut pagi itu hangat, tapi bisikannya di dekat telingaku jauh lebih membakar. Mas minta maaf soal semalam, ya Den. Bisiknya serak. Aku menelan ludah, tak mampu menjawab. Lalu senyum tipis menantang muncul di bibirnya. Dia menatapku dalam-dalam. Tapi Mas seneng banget bisa dekat sama kamu. Apalagi kejadian semalam. Lanjutnya dengan nada intens. Tubuhku seketika meremang. Perkataan liarnya membuatku salah tingkah dan menunduk malu. Di tengah keluarga, pria wibawa ini dengan berani mengingatkanku pada sentuhan rahasia kami. Gila, adrenalin tersembunyi ini benar-benar memabukkan. Aku sadar kami sudah melangkah ke jurang yang dalam dan aku sangat menikmati setiap detiknya. Siang harinya, kami semua pergi ke pantai. Istriku sibuk berfoto-foto dengan Mbak Evi dan Arkan. Sementara aku memilih untuk duduk menyendiri di pinggir pantai, mencoba mendinginkan kepalaku dari gairah yang terus menyala. Tak lama, bayangan tegap itu menutupi sinar matahari. Mas Agus datang membawa 2 botol air mineral dingin, lalu duduk sangat rapat di sebelahku. Ini Den, kayaknya kamu belum minum dari tadi. Suaranya yang berat memecah debur ombak. Saat aku mengambil botol itu, jari kasar Mas Agus sengaja menyentuh tanganku. Agak lama. Sengatan itu kembali membuat nafasku berantakan. Aku memberanikan diri menatapnya. Mas, apa Mas ngerasa ada yang aneh atau ada yang salah dengan kita nggak sih Mas? Tanyaku dengan suara bergetar tertahan. Kita ini sama-sama laki-laki Mas. Aku cuma ngerasa kayak kita sudah melanggar batas. Mas Agus menatapku dalam, menelanjangi segala keraguanku. Lalu, sebuah senyum samar yang sangat mematikan akal sehatku muncul di bibirnya. Gak usah terlalu dipikirin, Den. Bisiknya parau, mencondongkan tubuh bidangnya ke arahku. Ikutin aja apa yang kamu inginkan. Sialnya, jauh di dalam hatiku, aku tahu aku memang sangat menginginkannya. Adrenalin liarku semakin dipacu saat kami kembali ke villa pada sore harinya. Tiba-tiba Ria mendekatiku di dapur dengan tatapan menyelidik. Mas, kamu kok kayak beda sih hari ini? Tanyanya mengintimidasi. Tiap kali kamu sama Mas Agus, kamu kayak kikuk sendiri. Aku tercekat, jantungku berhenti berdetak sesaat. Gairah tersembunyi dan kepanikan bercampur jadi satu. Dengan tangan sedikit gemetar, aku memeluk bahunya, mencoba menutupi hasrat yang masih membara. Enggak sayang, mungkin aku cuma capek aja. Dustaku kepadanya. Aku selamat hari itu, tapi aku sadar jerat maskulin Mas Agus sudah benar-benar mengunci akal sehatku. Malam harinya, setelah Ria terlelap, aku melarikan diri ke balkon kamar, mencari udara segar untuk mendinginkan isi kepalaku yang berantakan. Tapi sepertinya takdir sedang senang mempermainkanku. Belum lama aku berdiri menatap langit gelap. Suara langkah kaki itu terdengar. Mas Agus muncul, hanya memakai kaos abu-abu tipis dan celana pendek yang mencetak jelas postur maskulinnya. Dia langsung berdiri di sebelahku, sangat dekat. Di antara suara jangkrik dan debur ombak malam, jarak kami yang begitu
begitu sempit sukses membuat dadaku kembali sesak oleh gairah yang tertahan. Besok udah hari terakhir kita di sini, Den. Bisiknya berat. Aku tak berani menatapnya, takut pertahananku runtuh. Lalu, dengan suara yang lebih rendah, dia memecah isi kepalaku. Dengerin, Mas. Kadang, hal sederhana bisa terasa rumit kalau kita mikir terlalu jauh. Jadi, ikuti saja. Jangan mikir yang aneh-aneh. Ucapnya penuh penekanan. Kata-katanya terdengar seperti sebuah mantra pembenaran atas dosa manis yang sedang kami nikmati. Belum sempat aku membalas, suara Ria memanggilku dari dalam kamar, menyuruhku segera masuk dan tidur. Mas Agus menoleh padaku, tersenyum penuh rahasia di bawah cahaya remang balkon. "Selamat istirahat ya, Den," bisiknya parau sebelum berbalik pergi. Keesokan paginya, hari terakhir kami di pulau ini. Alih-alih mereda, dominasi Mas Agus justru makin gila. Dia seolah terus memburuku, selalu mencari celah untuk berada di dekatku, duduk persis menempel di sebelahku saat sarapan, dan terus memanggilku hanya untuk alasan sepele saat di luar. Sebuah klaim tak kasat mata yang membuat sekujur tubuhku meremang, menyadari bahwa aku mulai terbiasa dan menikmati dominasi liarnya. Sore harinya, sebelum matahari turun, aku turun berenang sendirian di kolam villa. Airnya jernih dan tenang, sementara istri kami sedang tidur kelelahan. Niatku mendinginkan kepala yang penuh gairah tertahan. Tapi saat melawan arus air, langkah kaki terdengar. Mas Agus muncul membawa handuk di bahunya. Tatapannya gelap, mengunci tubuhku di dalam air. Tanpa basa-basi, dia melepas kaosnya. Dia hanya memakai celana kolor yang menempel pas, lalu ikut turun ke kolam. Badan kamu kelihatan lebih atletis ya, Den. Bisiknya merendah, memangkas jarak kami. Sebelum aku bisa mengelak, tangannya yang besar dan kasar meraba lengan dan pundakku. Sengatan basah itu membuat sarafku menegang hebat. Ketegangan makin memanas saat kami beristirahat di pinggir kolam pasang. Mas Agus berbaring di atas rumput sintetis, memintaku membantunya sit up. "Kamu duduk di sini ya, biar Mas bisa angkat badan," pintanya. Nafasku mulai memburu saat aku menuruti dan duduk perlahan di atas kakinya yang kokoh. 1, 2, 3. Tiap kali tubuh bidangnya terangkat, wajahnya mendekat tajam. Hanya berjarak sentimeter. Hembusan nafasnya yang berat menerpa bibirku. Matanya menatapku liar, membuat jantungku berdetak tak karuan. Kalau ada kamu yang bantu, rasanya enak juga, Den. Erangnya nakal dengan nafas terengah. Wajahku memerah menahan hasrat. Dominasi prianya di pinggir kolam itu benar-benar melumpuhkan akal sehatku. Malam harinya, setelah semua selesai berkemas untuk pulang besok, villa terasa sangat sunyi. Di ranjang, Ria sudah terlelap pulas di sampingku. Tapi mataku sama sekali menolak untuk terpejam. Pikiranku terus memutar ulang semua sentuhan gila yang terjadi selama liburan ini. Saat jam menunjukkan pukul 12:47 dini hari, tiba-tiba ponselku bergetar pelan. Ada satu pesan WA masuk dari
Mas Agus. "Den, kamu masih belum tidur kan?" tulisnya. Nafasku seketika tertahan. Aku membalas dengan tangan sedikit gemetar. "Belum, Mas. Kenapa?" Tak butuh waktu lama, balasan darinya muncul. "Kamu naik ke lantai 2 ya. Mas pengen cerita sesuatu sebentar sama kamu." Jantungku berdegup makin brutal. Aku menatap pintu kamar yang tertutup, lalu menatap pria yang masih bernafas teratur dalam tidurnya. Adrenalin ini benar-benar mengalahkan akal sehatku. Dengan langkah mengendap-endap dan dada yang sesak, aku keluar kamar menuju lantai 2 yang sepi. Di ruangan remang itu, aku melihat Mas Agus duduk di ujung, menatapku masuk dengan sorot mata yang sangat memburu, privat, dan penuh ketegangan batin yang tertahan. "Kok gelap-gelapan begini, Mas?" tanyaku dengan suara serak tertahan. Dia menghela nafas. "Biar lebih rileks, Den." Suaranya terdengar sangat berat dan dalam. Dia menatapku jauh lebih lama dan lebih tajam dari biasanya. "Mas, sebenarnya nggak ada cerita apa-apa. Mas cuman pengen berdua sama kamu malam ini, sebelum besok kita pulang dan menjauh." Ucapnya jujur, nyaris seperti erangan keputusasaan. Aku mematung di depannya, bingung, tapi sungguh kakiku menolak untuk pergi. Lalu dengan senyum kecil yang melumpuhkan kewarasanku, dia berbisik pelan, "Den, kalau malam ini Mas minta buah pisangmu lagi, kamu boleh nggak kasih ke Mas?" Tubuhku seketika lemas mendengarnya. Di ruangan redup itu, aku tahu aku akan kembali membiarkan dominasi kakak iparku mengambil alih malamku.